if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Ya, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini karena tidak ada pertandingan nyaris, gue mau bahas soal prediksi siapa yang akan menjadi juara di masing-masing kompetisi. Ya, nggak usah juara, tiga besar lah. Ya, tiga besar tergantung dengan seberapa ketat liga tersebut. Contoh, gue tidak mau bahas soal Bundesliga, ya, gue tidak mau bahas soal Ligue 1 karena kalian juga sudah, ya, kalian tahu bola aja nggak usah ngerti, itu sudah tahu kemungkinan, ya, gue tidak bilang pasti tapi kemungkinan besar ya dua tim itu yang menjadi juara, yaitu Bayern Munchen dengan Paris Saint-Germain. Ya, sisanya mungkin masih bisa ada kemungkinan lain. Kita masuk dulu ke ya Bundesliga lah. Seperti kita tahu Bundesliga sudah pasti Bayern Munchen. Prediksi mungkin ya sesuai dengan berdasarkan kualitas pemain, strategi, konsistensi, dan juga tentu saja secara ya kualitas pelatih juga menentukan. Itu nomor 2 gua rasa, ya, gua lihat itu mungkin Dortmund, ya, masih Dortmund, walaupun mereka kemarin terseok-seok awalnya, tapi ya at the end of the day menurut gua Dortmund punya peluang yang lebih besar untuk peringkat 2. Dan untuk peringkat 3 ini gua bilang antara Leipzig dengan Bayer Leverkusen. Ya, dua tim ini memang punya kans, ya. Mereka diisi oleh beberapa pemain muda yang potensial, tetapi memang untuk bersaing dengan Bayern Munchen ini agak susah. Karena Bayern Munchen bukan hanya potensial, tetapi berkualitas pemainnya. Kita masuk ke Ligue 1, ya, yaitu Paris Saint-Germain sudah pasti favorit. Ya, di bawahnya ini gue bilang ini antara Marseille atau Lyon. Ya, Marseille dengan Lyon. Ya, 2-3 lah. Itu peringkat 2-3-nya. Ya, gue tidak tahu yang mana yang peringkat 2 karena secara kualitas ini seimbang. Yang gue bilang itu Ligue 1 itu yang overpower itu cuman PSG, sisanya itu ya mungkin ada yang seimbang, ada yang mohon maaf tim papan bawah, ya. Jadi yang overpower itu cuman PSG, sisanya yang klub-klub yang menengah ke atas ini yang susah untuk diprediksi karena mereka semuanya secara kualitas overall mereka seimbang. Kita masuk ke La Liga. La Liga ini tetap menurut gua gini. Kondisinya adalah siapa yang menjadi juara itu tergantung dengan apa yang terjadi di musim ini di eksternal kalau menurut gua. Contoh, kalau Madrid skuadnya seperti ini terus mainnya, dan ini dalam arti Madrid tidak akan mendatangkan pemain lagi, ya. Ya, sisa transfer windows mereka tidak akan datang pemain lagi. Kalau skuadnya seperti ini terus, dalam arti mereka tidak banyak cedera, tidak banyak pemain yang penting, ya, terutama itu yang cedera, menurut gua kemungkinan akan Real Madrid kembali. Ini bukan karena gue fans Madrid, tapi jujur Madrid sudah kelihatan sangat kompak, ya, kalau bermain dengan Benzema, Carvajal, Alaba, Modric, Kroos itu sulit lah untuk menghentikannya, ya, terutama di La Liga karena ini konsistensi. Nah, tapi kita tahu sendiri kelemahan Real Madrid adalah di sisi pelapis, terutama pelapisnya Karim Benzema. Karim Benzema ini tidak ada pelapis. Kita tahu bahwa Hazard itu bukan real striker, ya, tapi dia dipaksa untuk bermain sebagai false nine. Tentu saja nanti akan ada perbedaannya, nanti akan kerasa lah perbedaannya. Nah, lanjut, kenapa gue tidak pilih Barcelona? Padahal Barcelona ini punya banyak pemain baru yang berkualitas, ditambah dengan pemain-pemain lama. Ya, tadi kan gue bilang kondisinya kalau Madrid tidak banyak cedera, terutama cedera pemain-pemain penting. Kalau itu terjadi,
Kalau cedera itu terjadi, gue mengunggulkan Barcelona untuk menjadi juara. Karena mereka punya kedalaman squad praktis lebih bagus daripada Real Madrid, lebih merata daripada Real Madrid. Ini yang menjadi pertimbangan gue. Ya, jadi kondisinya ini peringkat 1-2 lah, tetaplah dua tim ini. Atletico peringkat 3, oke. Atletico pun menurut gue itu harus bersaing dengan Sevilla dan juga Villarreal. Karena menurut gue dua tim ini, Villarreal dan juga Sevilla, ini punya punya ambisi tentu saja untuk menggoyahkan posisi 4 besar. Ya, posisinya Atletico ini agak terancam kalau mereka kemarin itu kalau nggak salah kalah, terus hasilnya nggak positif lah. Kalau itu sampai membuat mereka harus terlempar dari 4 besar, ini menjadi pukulan tersendiri untuk Diego Simeone. Jadi itu prediksi gue peringkat 1-2 yang tadi antara Real Madrid dengan Barcelona, dengan tergantung dengan kondisi yang ada. Karena kembali lagi Barcelona ini memang datangin banyak pemain, tapi kita tahu banyak kasus mendatangkan banyak pemain belum tentu semuanya perform. Pasti ada yang flop, pasti ada yang tidak bisa mengikuti sistem tersebut. Adaptasinya lama, adaptasinya cepat, itu kita nggak bisa kontrol. Itu terjadi dengan nanti berjalannya musim, itu akan terlihat sendiri siapa yang perform, siapa yang tidak. Nah, itu kan belum pasti. Sedangkan Real Madrid tidak banyak perubahan dari sisi skuadnya. Mungkin hanya satu Casemiro out. Dengan Bale, Isco, Marcelo kan itu 3 pemain kan praktis jarang bermain musim lalu. Jadi untuk 3 pemain itu nggak masalah. Ini yang masalahnya mungkin dari sisi Casemiro. Ya kalau Madrid bisa menutup itu, kemungkinan gue prediksi Madrid akan kembali menjadi juara. Ya Barcelona mungkin tahun depan akan lebih siap. Tapi kita kembali lagi, kalau Madrid banyak cedera bisa jadi Barcelona yang menjadi juara. Ya jadi kembali lagi prediksi gue soal ini opsional. Ya tergantung dengan situasi yang ada. Nah, kita kembali ke Serie A dulu. Kita Serie A, ya ini banyak tim yang menurut gue punya potensi. Serie A ini cukup sengit kalau gue bilang. Ya itu yang pertama itu adalah untuk juara mungkin gue bilang Inter ya. Gue nggak tahu kenapa feeling gue Inter. Karena dengan kembalinya Lukaku, mereka tetap ada Lautaro kan, dengan beberapa pemain yang cukup bagus menurut gue, dan kedalaman Inter ini cukup bagus kalau menurut gue dengan ada datangnya Onana. Ini peluang Inter untuk kembali lagi menjadi juara ini menurut gue cukup besar dibandingkan Milan maupun Juve. Nah, Milan Juve menurut gue di peringkat 2-3. Antara feeling gue Juve yang akan peringkat 2. Milan yang peringkat 3. Dan peringkat 4 ini menurut gue antara Napoli dengan Atalanta. Ini antara Napoli dengan Atalanta. Ya. Roma, ya mungkin bisa juga peringkat 4. Roma itu bersaing dengan peringkat 4 juga. Jadi untuk 1, 2, 3, Inter peringkat 1, Juve kemungkinan peringkat 2, Milan peringkat 3, dan juga peringkat 4-nya ini antara Napoli, Roma, dan juga Atalanta. Tapi Atalanta gue bilang juga tidak terlalu konsisten ya, kemungkinan ini ya nggak tahu deh. Ya mungkin ini kembali lagi cuman feeling gue, ini kemungkinan Roma ya. Kemungkinan Roma karena dengan pendatangan banyak pemain dan Jose Mourinho ya. Walaupun tidak banyak yang tidak suka dengan Jose Mourinho. Oke, terus kita ke IPL terakhir, Premier League. Premier League ini juga cukup seru. Kita lihat kemarin banyak dinamika. Yang sekarang peringkat 1 adalah Arsenal dengan 9 poin, 3 pertandingan, 3 kali menang. Benar-benar perfect. Sedangkan tim lain, Manchester City dengan 7 poin, ada 1 imbang. Terus ada Spurs dengan 1 imbang lagi. Terus disusul dengan beberapa tim. Ya kembali lagi kalau ngomong juara, gue harus bilang secara objektif bahwa Manchester City punya peluang yang begitu besar. Karena ditambah Haaland apalagi. Ini menurut gua, kalau mereka sampai nggak juara, Pep Guardiola fail. Kalau mereka tidak juara, karena benar-benar kedalaman skuadnya ini luar biasa. Pemain-pemainnya pun berkualitasnya luar biasa. Oke? Itu mutlak. Ya, yang peringkat 1. Peringkat 2, nah ini cukup menarik. Karena orang akan bilang Liverpool. Bukan menurut gua. Liverpool kita lihat bahwa mereka keteteran karena pemain-pemainnya cedera. Adakah jaminan bahwa di sepanjang musim nanti pemainnya tidak akan banyak cedera lagi seperti di awal? Tidak ada yang bisa menjamin. Nah, menurut gua peringkat 2 ini yang cukup menarik. Ya, cukup menarik dan mungkin orang tidak banyak setuju dengan gua. Ya, tapi menurut gua peringkat 2 ini bisa jatuh kepada
Manchester United kalau mereka bisa bermain konsisten. Kalau mereka bisa menunjukkan performa mereka pada saat melawan Liverpool terlihat sekali, mereka bisa masuk ke peringkat 2. Ini beneran gue bilang. Ya, dan ditambah banyak pemain yang datang. Banyak pemain yang akan datang lagi, 2-3 pemain lagi, 1-2 pemain lagi yang berkualitas. Menurut gua, MU ini punya peluang untuk 2 besar. Peringkat 3 baru Liverpool. Peringkat 3 bahkan gue bilang, ini gue masih gambling antara Liverpool dengan Arsenal akan di peringkat 3. Satunya akan di peringkat 4. Jadi dua tim itu menurut gue for sure akan mengisi dua pos. Peringkat 3 dan peringkat 4. Bukannya gue meremehkan Chelsea. Kembali lagi. Chelsea, kalau Tuchel bermain seperti ini terus dan keras kepala, tidak ada pembelian pemain lagi, I'm sorry to say, mereka akan keluar dari 4 besar. Entah peringkat 6, peringkat 5. Kalau mereka tidak bisa mengelola strategi dengan baik, pemain-pemain ini tidak bisa menjalankan strategi dengan baik, atau Tuchel tidak mau merubah strategi, mereka bisa keluar dari 4 besar. Lalu kemana Spurs? Lalu kemana Tottenham Hotspur? Nah, ini yang menjadi problematika bahwa Tottenham Hotspur ini memang salah satu tim yang digadang-gadang akan menjadi perusak dari 4 besar. Nah, untuk itu gue bilang ya gue setuju. Ya, gue setuju bahwa dia punya peran, dia punya peluang di peringkat 4. Di peringkat 4 itu punya peluang Tottenham Hotspur, tapi untuk peringkat 3 2-1 itu menurut gue belum Tottenham Hotspur belum sampai ke sana. Jadi peringkat 4 kemungkinan akan bisa didapatkan oleh Tottenham Hotspur seperti yang didapatkan musim lalu. Oke? Jadi segitu dulu prediksi dari gue siapa yang akan mengisi 4 besar. Ya, sebagian besar ada yang mengisi juara dan sebagainya dari beberapa liga. Ya, tergantung dengan keketatannya. Ya, jadi semakin ketat liganya bakal semakin juga opsional. Ya, pemilihan prediksinya. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen kalau kalian punya pendapat lain. Siapa yang menurut kalian bisa komen di bawah. Siapa yang menurut kalian akan menjadi 3 besar, 3 besar aja dari semua liga. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.